Tauhid itulah mengesahkan Allah. Sikap mengesahkan Allah ini akan melahirkan sikap mandiri. Bahwa kita ini tidak menggantungkan penghargaan atau apa saja dari orang lain, tapi menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dalam pekerjaan, manifestasinya itulah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Semata-mata karena mengharap approval atau penghargaan atau recognition daripada Allah. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembira bertemu kembali. Syukur atas hidayahnya lah kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar di pagi hari ini. Acara yang mengemukakan tentang keseharian, pemikiran, konsep, karya dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pagi hari ini terhadir di studio seorang tokoh ilmu, seorang yang banyak memperhatikan tentang sumber daya manusia, dan tentunya seorang yang concern, seorang yang peduli dengan masalah bagaimana kita mengembangkan etos kerja yang positif. Kata yang sangat mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk kita laksanakan. Padahal etos kerja yang baik adalah sangat positif. Pemirsa, bersama kita telah hadir Bapak Imanuddin Abdurrahim, PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imad, izinkan saya memanggil Bang Imad. Saya lebih senang dipanggil Bang Imad. Cuma merasa lebih mudah. Bang, ini ada masalah tentang etos kerja, entah etos, entah patos. Tapi yang kira-kira dalam artian umum adalah bagaimana seseorang bekerja semaksimal, sebaik mungkin. Ya, dan bukan karena semata-mata dia sedang diawasi untuk bekerja baik. Sedang diperintahkan untuk bekerja baik. Satu sikap yang sangat mudah kita ucapkan, Bang, tetapi rasanya tidak mudah untuk kita laksanakan, apalagi memasalkan itu menjadi satu sikap dari satu bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia ini, Bang. Kita tahu bahwa 80% lebih Islam. Dan kita tahu juga Islam mengajarkan sebetulnya bekerja keras dan sebagainya. Tetapi bagaimana nih, Bang, supaya sesuatu yang telah kita tahu tadi itu menjadi sesuatu yang dalam satu sikap. Misalnya saja, Bang, sudah sangat baik seseorang mengatakan insya Allah, ya. Jadi nanti bagaimana janji bertemu kita? Insya Allah jam 5 ya. Insya Allah dalam hal mohon bantuan Tuhan, benar. Tapi kalau insya Allah kemudian beralih menjadi kalau saya terlambat bangun, ya, nggak jadi jam 5, insya Allah saya itu ya karena Tuhan nggak mengizinkan, seolah-olah seperti begitu, Bang. Ya, ini kan kecil sekali contoh, tapi banyak dilaksanakan. Masih banyak terjadi gitu. Insya Allah yang jadinya bermuka dua nih, Bang. Tapi ini contoh kecil. Tapi yang pertanyaan kami, Bang, bagaimana kita etos kerja dari visi Islam nih, Bang? Itulah sebetulnya kan kita sebagai orang Islam ini sudah dididik beribadah. Ibadah itu tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya ialah untuk merasakan bahwa kita hidup ini tidak tergantung kepada approval atau kesenangan orang lain, tapi approval from Allah, daripada Allah sebetulnya. Ya, itu sebabnya setiap kali kita akan sembahyang, kita berniat kan, saya sembahyang ini karena Allah. Semata-mata. Puasa pun karena Allah. Tapi itulah kelemahan manusia memang. Itu bukan hanya orang Islam, tapi seluruh dunia begitu. Mempunyai suatu tabiat. Mengapa? Karena memang manusia itu tidak sempurna. Proses kejadiannya membuat dia tidak pasti akan dirinya. Merasa tidak pasti akan dirinya ini, akhirnya disalurkan menjadi keinginan untuk dihargai. Keinginan untuk dihargai. Keinginan untuk dihargai oleh siapa? Mereka yang berpikiran pendek sebagai orang sekitarnya, itu manusia sekitarnya. Tapi kita sebagai orang Islam, kita dididik, carilah penghargaan itu atau pengakuan, recognition itu daripada Allah, bukan daripada manusia. Kalau orang yang sudah tauhidnya matang, sehingga semua pekerjaannya itu semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Ini dia tidak lagi peduli orang lihat apa tidak. Dia tidak perlu lagi diawasi apa tidak. Dia bekerja karena Allah. Ini yang mendorongnya untuk melakukan pekerjaan.
Sehingga diawasi atau tidak, hasilnya akan sama, yaitu maksimal sesuai dengan kemampuan dia. Ini nih Bang, ini juga salah satu kata kunci nih Bang. Ini masih sering kali istilahnya kita seperti tikus dengan kucing. Jadi kalau si bos ada, Kita kerja babi keras. ada nggak nih? Babi ada nggak? Misalnya ini dalam bahasa sehari-hari, bahasa Iya, iya. Jakarta. Oh lagi keluar kota, wah baca koran dan sebagainya. Ya. Iya. Begitu ada atasannya, kita terungkuk-ungkuk. Sikap itu kan bukan sikap yang dianjurkan di dalam Islam Bang. Ya. Betul. Ya. Benar ada. Saya tidak keliru Bang. Memang sering. Inilah tandanya bahwa orang ini tidak ikhlas. Pengertian ikhlas ini barangkali yang perlu diperjelas. Ikhlas itu adalah manifestasi daripada sikap tauhid. Ya. Yang sudah juga barangkali kita kupas di sini. Tauhid itulah mengesahkan Allah. Sikap mengesahkan Allah ini akan melahirkan sikap mandiri. Bahwa kita ini tidak menggantungkan penghargaan atau apa saja dari orang lain, tapi menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dalam pekerjaan, manifestasinya itulah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Semata-mata karena mengharap approval atau penghargaan atau recognition daripada Allah saja. Tidak daripada orang. Si bos ada atau tidak peduli. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Sebaik-baiknya. Ya. Tapi sikap ini perlu dididikkan. Kalau saya sebagai bos, saya juga harus tahu kelemahan manusia ini. Bahwa dia itu kalau ada kita dan sebagainya, dia akan lebih rajin. Oleh karena itu bagaimana caranya? Ini sudah sampai kepada masalah how. Ini memberikan semangat kepada orang itu. Kalau bawahan kita bekerja dengan baik, walaupun di belakang kita, kemudian hasilnya baik, berikanlah penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti dalam bentuk materi. Satu ucapan yang manis, saya besar hati sekali kau sudah melaksanakan tugas. Ini satu. Jangan dia merasa, seperti kata orang, dia bekerja mati-matian, tidak dihargai, dengan hasil yang baik, dia malas-malas, juga tidak dihargai. Ini akhirnya bawahan kita tuh merasa seperti, kalau pepatah Arabnya, wujuduhu ka'adamihi. Kehadirannya dengan ketidakhadirannya sama saja. Atau kalau bahasa Indonesia, Melayu klasik, ya, dia diperlakukan seperti bak melukut di tepi gantang. Pernah dengar tuh nggak? Belum Pak. Melukut itu ujung beras. Menir kalau bahasa ujung beras. Kalau ujung beras itu terletak di tepi gantang. Gantang itu pengukur beras. Terletak di pinggir dia. Itu masuk pun tak memenuhi, keluar pun tidak merugikan. Ya. Kalau orang sudah merasa dirinya seperti melukut di tepi gantang, ini dia akan motivasinya hilang. Akan terjadi demotivasi. Demotivasi. Inilah tugas si atasan pula. Bagaimana supaya bawahan kita itu merasa kehadirannya itu dihargai oleh atasannya. Penghargaan itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Imbalan, bukan sebuah duit. Tapi satu penghargaan. Penghargaan, ucapan yang perhatian yang sungguh. Dan how ini yang abang contohkan ini adalah juga barangkali banyak dicontohkan oleh Nabi barangkali. Betul. Ya. Nabi juga selalu mengatakan demikian. Umpamanya beliau mengatakan, Umar, kalau ada Nabi sudahku, Umar inilah yang pantas jadi Nabi. Umpamanya, apa maksudnya gitu? Dalam kesempatan lain umpamanya, Umar ini dengan iblis, kalau dia masuk ke dalam sebuah jalan, seluruh iblis yang ada di jalan itu lari luntang pukang. Karena Umar itu kan orang yang tegas dan sebagainya. Saya dari kecil dulu senang sekali membaca Umar. Itulah idola saya. Keras sekali Umar itu. Perumpamannya Nabi. Iya, Nabi juga mengatakan itu. Ada satu hadis Nabi Bang. Saya terus terang saya mendengar ini dari Buya, dari Kiai, Ketua Majelis Ulama Bang. Beliau mengemukakan satu saat setelah sembahyang, setelah sholat Jumat ada orang bersalaman. Tentu saja berebut bersalaman dengan Nabi gitu ya. Nah, orang ini tangannya kasar nih Bang. Nabi tanya, kenapa tangannya kasar? Ini kalau saya tidak salah mengulang apa yang diceritakan oleh Buya. Oh, saya memang jadi pemecah batu, dibilangnya. Pemecah batu untuk menghidupi ibu saya. Wah, Nabi begitu menghormati. Inilah kau pekerja yang baik. Jadi bukan tangan Nabi yang dicium oleh dia. Nabi mengambil tangannya dan mencium tangannya. Begitu penghargaannya.
Jadi artinya Bang, bahwa Nabi kita memberikan tauran setiap profesi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras adalah sesuai dengan. Dan beliau mencontohkan saja, bukan hanya dengan ucapan. Waktu pertama kali pindah ke Madinah, kan beliau bergotong royong dengan sahabat-sahabat untuk membuat masjid. Nah, pernah waktu membuat masjid itu beliau kebetulan mengangkat sebuah batu yang agak berat, sehingga beliau tertatih-tatih begitu. Ada yang mengatakan itu barangkali terlalu berat untuk Nabi, biar saya saja yang mengangkat. Nabi mengatakan, kalau engkau merasa lebih kuat dari saya, cari batu yang lebih gede. Ini biar saya angkat. Jadi beliau maksimal itu kekuatan beliau yang sudah umurnya sudah agak lanjut 50-an ke atas itu. Oh, itu di hadis Nabi itu ya? Iya, itulah ajaran Nabi. Ya, kalau kau merasa lebih kuat, cari batu yang lebih gede, kata Nabi. Ini biar saya angkat. Beliau turut bersama dengan yang lain itu menyucurkan keringat untuk membuat masjid itu. Ratusan tahun sesudahnya David McClellan mengatakan dalam bukunya Achieving Society itu contoh-contoh dari orang yang NPOW-nya terlalu besar, need for power-nya terlalu besar. Istilahnya seringkali membantu, padahal dia sebetulnya pengusaha, saya membantu kamu cari kerja. Padahal sebetulnya kan sama-sama memperoleh untung, ya Bang ya. Sama-sama memperoleh untung. Jadi istilah membantu itu hemat-hemat lah digunakannya gitu ya. Barangkali contoh. Oleh itu kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu. Saling membantu, saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri kan, tidak bisa hidup sendiri kan. Saling membutuhkan. Kembali ke ini Bang, tentang etos kerja nih Bang. Kita kadang-kadang katakanlah Bang, ada peraturan yang demikian detail, kamu tidak boleh mencuri ini, kamu tidak boleh mencuri itu. Padahal sebetulnya kan kalau garis besarnya, nuraninya yang disinggung, keimanannya disinggung, tidak perlu lagi peraturan-peraturan yang hanya patut untuk atau anak kecil atau mereka yang agak-agak kurang waras. Iya kan Bang, masa seseorang mesti dibilang kamu tidak boleh minum air got, itu kan sesuatu yang buat apa orang dikatakan begitu. Tidak ada yang mau ya. Tidak ada yang bodoh.